Bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sebelumnya. Tak doain teman-teman yang sudah menonton video saya diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Teman-teman, di video kali ini aku membahas tentang proses perjalananku dari sekolah SMK sampai ke Korea. Nanti tak bahas pengalamanku dari SMK sampai ke Korea. Jadi kok bisa Mas dari SMK bisa sampai ke Korea itu gimana ceritanya, nanti tak bahas pengalamanku dari awal sekolah SMK sampai terbang ke Korea saat ini selama kurang lebih ya hampir 10 tahunan lah pengalamanku dari SMK sampai ke Korea. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya berterima kasih banyak atas supportnya teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi tak jelasin teman-teman, pertama kali aku sekolah itu SMK itu 2014 teman-teman. Nah 2014 aku mendaftar sekolah di SMK Islam Sudirman Tangguharjo. Nah awal-awal mula sekolah itu masih gabung dengan SMA Islam Sudirman, jadi antara SMA dan SMK itu masih jadi satu. Terus itu aku sekolah dari 2014 sampai 2017 aku lulus dari SMK Islam Sudirman. Jadi aku sekolah selama 3 tahun di SMK itu, tidak pernah dongkol satu kali pun teman-teman. Jadi selama di sekolah itu teman-teman, aku banyak belajar dari sekolahan, juga banyak belajar dari luar. Dari sekolah di SMK Islam Sudirman itu, aku juga sehabis pulang sekolah itu aku ikut di bengkel teman-teman. Jadi aku ikut bantu-bantu di bengkel kurang lebih ya selama ya dari awal masuk SMK itu 2014 sampai 2017 kalau nggak salah itu saya mengikut di bengkel. Ya alhamdulillah bengkelnya itu deket sama rumah saya, cuman kurang lebih 4 rumah lah itu sudah bengkel motor, jadi masih saudara juga sama saya. Alhamdulillah saya di situ. Jadi setelah paginya saya itu sekolah SMK, setelah pulang sekolah ya beres-beres rumah, lanjut aku belajar di bengkel, ya bantu-bantu di bengkel. Ya alhamdulillah aku bisa semua yang tak kerjain, dari ngelas, dari mesin, dari alat-alat kerja dan sebagainya itu tentang motor, saya itu belajar di bengkel itu teman-teman. Dan ya alhamdulillah yang pemilik bengkelnya ini masih saudara, orangnya masih muda, tak panggil Mas. Jadi orangnya tuh enak teman-teman. Nah, saya diajarkan dari mesin motor sampai yang manual, yang matic, dari yang kopling itu saya diajarkan sama si pemilik bengkel ini. Ya alhamdulillah saya tahu seluk-beluk semua motor dari bengkel situ, dan saya juga bisa sedikit-sedikit tahu cara memperbaiki sepeda motor itu dari bengkel situ. Jadi paginya saya sekolah, siangnya saya belajar di bengkel itu teman-teman. Ya kalau di bengkel itu kurang lebih ya 4 tahun lah di situ aku. Jadi pulang sekolah, beres-beres rumah, lanjut di bengkel itu dari jam 12 siang itu teman-teman, saya belajar di bengkel itu sampai kadang jam 10 malam, kadang jam 12 malam. Ya hitung-hitung daripada saya nongkrong nggak jelas di pinggir jalan atau di mana, ya saya lebih baik di bengkel. Ya walaupun di situ juga kerjaannya banyak, selain motor yang bagus-bagus, ya di tempat saya itu gini teman-teman, dekat dengan hutan, jadi banyak petani yang mengandalkan hutan dijadikan ladang teman-teman. Nah di situ gimana ya, banyak belajarnya tentang mesin di situ. Jadi mesin yang tiap hari itu mesin rusak ada teman-teman. Setelah saya lulus dari SMK Islam Sudirman dan saya mempunyai skill di bengkel motor ini, ya alhamdulillah setelah itu saya lulus sekolah dan saya putuskan untuk merantau ke daerah Bekasi teman-teman. Di situ aku bekerja di Indomart teman-teman. Kalau teman-teman yang di daerah Jakarta, Jabodetabek, jadi nggak asing sama yang namanya toko Indomart atau Idolaku. Di situ aku bekerja di toko teman-teman selama kurang lebih 6 bulan. Nah pas saat interview di toko Indomart itu kayak Indomart teman-teman tokonya. Itu saya diinterview, kamu bisa apa? Terus saya kasih tahu, ya alhamdulillah kan saya punya basic di bengkel itu, di bengkel yang saya
setelah pulang sekolah kan saya di bengkel itu ya, saya ditanya sama HRD-nya gitu, tanya kamu punya pengalaman apa selama di kampung. Ya, saya jelasin saya di kampung, saya selama di kampung itu selama sekolah saya pagi sekolah dan sore saya di bengkel, saya bantu-bantu di bengkel. Jadi saya bisa ngerjain mesin, dari pegang mesin bor, gerinda, alat-alat dan sebagainya, dari alat ukur, listrik dan sebagainya saya tahu. Dan saya jelaskan juga, saya juga bisa ngelas. Nah, dari situ teman-teman, setelah saya bekerja di situ 6 bulan dan akhirnya diterima di situ, di training selama 6 bulan dan dinyatakan sebagai karyawan tetap. Dan gini teman-teman, si HRD ini nggak tahu kenapa tiba-tiba manggil saya dipanggil dari toko, dipanggil ke kantor, terus datang dan saya dimintain gini, kamu sekarang nggak di toko lagi, tak pindahin di manajemen GA. Jadi saya di situ tugasnya itu ini teman-teman, saya disuruh buat reklame teman-teman. Reklame itu spanduk yang Indomaret itu, kayak di Indomaret itu kan ada spanduknya di depan itu, casingnya. Saya suruh dibuat itu. Udah senior saya itu orang Cirebon, jadi saya bekerja dengan orang Cirebon. Nah kerjaan itu cuman ngelas teman-teman. Jadi saya ngelas apa namanya, pipa hulu itu dan besi apa ya, kurang tahu saya namanya, itu sudah lupa, sudah lama sih. Kalau di itu yang buat reklame teman-teman, yang siku itu, besi siku itu saya ngerakit itu jadi reklame itu ya kurang lebih satu barang itu selesai 1 minggu. Jadi dari masang reklame sampai masang stiker itu kurang lebih 1 minggu saya di Indomaret itu. Ya kerjanya di situ berat teman-teman, soalnya ya selain kita ngelas terus masang stiker, terus masangnya itu siang bolong teman, jadi panasnya minta ampun. Nah setelah itu, selama saya bekerja di situ di PT Indomaret itu, tiap hari itu kerjanya keliling teman-teman. Jadi 1 minggu sekali itu kita bikin reklame. Tiap toko kan tokonya banyak, udah ada ratusan itu tokonya. Jadi ini ya apa ya namanya, tiap hari itu keliling. Jadi 1 minggu nanti ganti toko ini spanduknya atau besinya, kadang besinya, kadang rangkanya, terus kadang dashboardnya depan itu, terus enggak, kadang ya memperbaiki lampu-lampunya itu. Tiap hari keliling jadi kerjanya. Nah suatu ketika karena saya sudah mulai jenuh, terus si HRD, atasannya HRD kalau nggak salah itu, dia ngomong ke saya, kamu kan belum ada SIM, kamu kalau kerja ngikut temennya terus, kamu tak kasih surat izin cuti pulang bikin SIM ya. Dari situ saya berpikir teman-teman, kok jadi makin sulit kerjanya. Misalnya, nah aku berpikirnya gini, semisal aku punya motor sendiri, jalan sendiri, otomatis ya aku kesana kesini sendirian, nggak ada temennya, wah kerja sendirian nggak enak. Terus si kakak saya tuh ngomong ke saya, kamu punya tabungan nggak gitu? Punya mbak. Buat apa? Terus saya jelasin, aku pengen sekolah di Malang. Jadi temenku di rumah itu di kampung itu banyak yang sekolah di Malang teman-teman, ikut pelatihan nanti jadi teknisi di Kalimantan yang PT Puma atau Puma itu, teman-teman saya pada di sana lah. Saya itu ngiri sama teman saya, kok teman saya itu bisa ke sana kok saya nggak bisa. Jadi saya pengen jadi teknisi di sana. Dan itu stop sama kakak saya, nggak usah, kamu nggak usah Kalimantan, kalau sama-sama pengen merantau di jauh sekalian saya aja ke Korea. Nah kebetulan di depan rumah kakak saya itu keluarganya kalau aku kan di Prodedi Kulon, yaitu Prodedi Barat lah. Nah yang depannya rumah kakak saya itu rumahnya Prodedi Timur di dekat kota. Nah itu kakaknya yang depannya rumah kakak saya itu, dia punya LPK teman-teman. Nah di situ berawal dari situ aku jadi bingung antara pilih sekolah bahasa Korea atau milih masuk ke Malang dan jadi teknisi di Kalimantan. Dan saya bimbang di situ teman-teman. Pilihannya itu dua sama-sama bagus semua. Saya milih yang jadi teknisi, kakak saya milih yang bahasa Korea. Terus dari sini bentrok teman-teman. Dan akhirnya kakak saya memutuskan seperti ini, kamu kalau di Korea itu kerjanya nggak jauh dari mesin juga, sama-sama di mesin kerjanya. Di Kalimantan juga sama-sama di mesin, tapi dari gaji kamu lihat gajinya banyakkan di Korea. Lah dari situ ya banyaklah dari kakak saya itu
dari saya pas di rumah itu 2 hari itu dinasihatin terus setiap hari, pokoknya ke Korea, nggak usah ke Kalimantan. Entah kenapa kakak saya itu gini ya, pikirannya itu positif bahwa saya itu bisa ke Korea. Dari situ saya diberi semangat dan akhirnya ya udahlah, namanya saya anak kecil, saya waktu itu masih ya belum begitu, kalau di orang Jawa itu ndolor lah, Burupati ndolor teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ngikutin apa kata orang tuanya, namanya anak kecil itu ya harus taat sama orang tua, ya aturannya kan seperti itu. Jadi saya ngikut aja, dan kakak saya bilang gini, nanti kalau nggak lulus gimana, aku kan ngomong kayak gitu, ah pokoknya kerja terus, kalau nggak lulus tahun ini ya tahun berikutnya. Nah alhasil kemudian hari saya sama kakak saya itu survei ke LPK. Ya LPK itu namanya LPK Busan Prodedi. Jadi saya belajar bahasa Korea itu di LPK Busan Prodedi teman-teman. Sekilas itu kurang lebih itu tahun berapa ya dia, 2018 akhir teman-teman. Aku itu bulan 8 kalau saya, 2018 bulan 8 itu aku masuk LPK Busan Prodedi. Setelah masuk itu saya belajar bahasa kurang lebih selama 3 bulan. Itu 3 bulan pelatihan bahasa, lanjut pendaftaran tes CBT. Itu kan waktunya panjang banget, itu pendaftaran dari mulai pendaftaran sampai tes skill dan sebagainya itu kan panjang. Nah itu aku kurang lebih ya proses ke Korea itu 1,5 tahun teman-teman. Jadi aku 1,5 tahun itu 2018 bulan 8 aku masuk LPK, terbang ke Korea itu 2019 Desember teman-teman. Jadi kurang lebih ya 1,5 tahun saya proses ke Korea. Dan alhamdulillah 1 kali saja teman-teman aku berangkat ke Korea itu melalui proses tes CBT. Oh ya teman-teman, ke Korea itu programnya itu lewat jalur G2G, dan jalur G2G itu ada 2 teman-teman, G2G manufaktur dan G2G fishing. Jadi dulu aku ada pengalaman gini teman-teman, ada 2 pilihan, dan kakak saya itu ngomong yang penting bisa ke Korea, kamu pilih yang manufaktur atau yang fishing. Nah saya menjelaskan, saya itu orangnya dedel, susah kalau dipelajari lah, saya ngomong aja apa adanya daripada saya bohong. Nah kakak saya gini, ya udah gini aja, kita sistem jaring ikan. Jadi saya bikin BST, saya juga bikin kayak surat-surat yang untuk pendaftaran fishing lah. Kemudian saya juga ikut manufaktur juga, jadi 2, saya punya tujuan ke fishing, saya juga punya tujuan ke manufaktur. Nah selama sekolah itu gini teman-teman, aku udah yakin selama saya belajar itu hafalan kosakata dan dari awal sampai akhir itu ya memang agak sulit sih. Dan alhamdulillah hasil aku memutuskan untuk milih manufaktur teman-teman. Jadi aku belajar tak fokusin satu tujuan, yaitu aku pengen manufaktur lulus dulu. Nanti kalau manufaktur nggak lulus baru ke fishing. Dan tiap malam aku belajar terus dari hafalan kosakata dan apa namanya latihan tentang semua kehidupan di Korea tak pelajari di buku jilid 1 dan jilid 2. Dan alhamdulillah saya bisa menguasai dari bab 1 sampai bab 60 kosakatanya teman-teman. Jadi proses belajar bahasa itu yang saya paling tidak bisa itu dari pemecahan soal teman-teman. Aku kelemahanku itu dari pemecahan soal. Ya aku yang saya katakan tadi, aku dedel. Tapi kalau soal kosakata dari bab 1 sampai bab 60 aku bisa semua teman-teman, nggak ada yang luput. Karena ya tiap hari aku tak fokusin belajar hafalan kosakata sampai lupa proses itu teman-teman. Dari bergulirnya waktu, ada namanya teman saya Mas Edi itu, saya bertanya sama Mas Edi, Mas aku kok susah banget belajar bahasa Koreanya ini, gimana cara memecahkan soal. Dan aku diajarin sama beliau, dan alhamdulillah saya mengikuti tes CBT itu bulan Februari 2019. Alhamdulillah saya lulus dan dapat nilai 190. Saya cuma salah 2 teman-teman. Nah kok bisa orang dedel kok bisa salah 2 doang. Jadi gini teman-teman, yang saya pelajari itu ternyata keluar semua. Jadi saya salah 2, sebetulnya saya itu nggak ada salahnya, cuman jawaban itu saya yakin 2 ini yang salah. Soalnya kenapa? Dari semua soal itu yang saya anggap yang salah itu cuma 2 ini doang. Soalnya itu susah teman-teman. Jadi
dibulatkan itu, jadi saya bingung ini jawabannya yang mana. Ya udah, saya tak pilih, menurut saya yang salah aja lah ini, tak pilih dua-duanya ini, tak pilih yang salah. Ya akhirnya ya dua ini salah. Di listening saya benar semua, di reading saya salah dua, yaitu di reading itu yang saya tebak itu soalnya salah, yaitu doang yang saya kurang tahu. Nah itu teman-teman, sekian dari cerita saya. Jadi dari awal saya SMK sampai ke Korea itu ya gini prosesnya. Saya dari SMK saya sambil sekolah, paginya siangnya saya belajar di bengkel, ikut bengkel, bantu-bantu di bengkel. Baru lulus sekolah saya langsung merantau ke Jakarta teman-teman, di Bekasi ya. Kemudian setelah saya di Bekasi selama 1 tahun saya pulang dan saya memutuskan untuk sekolah bahasa Korea ya. Untuk sekolah bahasa Korea ini saya membutuhkan waktu dari sekolah sampai terbang itu 1,5 tahun teman-teman, kurang lebihnya. Dan alhamdulillah prosesnya lancar semua, tidak ada halangan. Dan teman-teman tak doain yang lagi proses ke Korea prosesnya lancar teman-teman. Yang lagi tes CPT tak doakan dulu semua. Yang sedang belajar bahasa Korea tak doakan cepat memahami tentang soal-soal Korea dan kosakatanya nggak lupa teman-teman. Tak doain semangat teman-teman biar bisa lulus, bisa terbang ke Korea semua, prosesnya lancar seperti saya. Banyak-banyakin sholawat dan sholat malam teman-teman agar prosesnya lancar. Jadi sekian video ini saya buat, teman-teman tak doain yang lagi proses Korea pokoknya sukses, nggak ada halangan satupun, lancar semua, amin. Sekian video ini saya buat, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman-teman semua. Thank you.